Hai. Pembelajaran keempat. Udin dan ayah berkunjung ke Museum Indonesia. Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju museum. Mereka menjaga keselamatan di perjalanan. Sekarang coba amati ya kegiatan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, di situ terlihat Udin dan ayah yang mengendarai sepeda motor. Ketika mengendarai sepeda motor, ayah dan Udin menggunakan helm dan ayah juga menggunakan pelindung tangan. Kenapa sih anak-anak ketika mengendarai motor kita harus menggunakan helm? Iya, supaya kita terjaga, supaya kita aman ketika terjadi kecelakaan, kepala kita tidak secara langsung terbentur ke jalan sehingga masih aman. Seperti itu. Udin dan ayah memasuki museum. Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Nah, ini gambarnya ya anak-anak ketika anak-anak memasuki museum di Taman Mini Indonesia Indah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017. Amati daftar jumlah pengunjung berikut ini ya. Nah, ini banyaknya pengunjung. Pada bulan Januari ada 1.500 orang. Nah, jika ditotal mulai dari Januari sampai dengan Desember, itu ada 20.200 pengunjung yang mengunjungi museum di Taman Mini Indonesia Indah. Masih ingatkah anak-anak dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan pada setiap akhir sebuah kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Sekarang coba anak-anak baca ya, sesuai dengan lafal dan intonasinya. Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. Jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang. Nah, coba anak-anak perhatikan. Pada setiap akhir kalimat, di situ pasti diakhiri dengan tanda titik. Lengkapilah teks yang rumpang berikut berdasarkan tabel jumlah pengunjung sebelumnya. Perhatikan aturan penggunaan tanda titiknya juga ya. Soal yang pertama, jumlah pengunjung museum pada bulan Februari ada berapa orang? Tadi sudah dijelaskan ya dan dipaparkan bahwasanya jumlah pengunjung mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Berapa? Anak-anak masih ingat tidak dengan jumlah pengunjung pada bulan Februari? Iya, ada 1.600 pengunjung. Soal yang kedua, jumlah pengunjung museum pada bulan Maret ada berapa orang? Benar sekali, ada 1.350 pengunjung. Nah, nanti untuk soal yang selanjutnya silahkan anak-anak lanjutkan ya. Sekarang coba anak-anak amati. Amati kembali tabel pengunjung Museum Indonesia sepanjang 2017. Di sini yang perlu anak-anak ingat bahwasanya 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Bulan apa saja itu? Ya, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jangan sampai terbalik ya menyebutkan bulannya. Setelah itu, 1 bulan itu terdapat 4 minggu anak-anak. Lalu 1 bulan itu ada 30 hari. Jika 1 minggu maka ada 7 hari. Itu perlu anak-anak ingat ya. Apakah anak-anak masih ingat dengan urutan bulan?
Nah, di sini Ibu Guru tuliskan ya. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Coba kita kerjakan beberapa soal berikut. Soal yang pertama, sekarang bulan Maret. 2 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Udin. Bulan apakah itu? Maka 2 bulan sebelum bulan Maret adalah bulan? Ya, tepat sekali, bulan Januari. Soal yang kedua, sekarang bulan Desember. 3 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran kakak. Bulan apakah kakak lahir? Benar, bulan September. Nah, nanti untuk soal nomor 3, 4, dan 5 silakan anak-anak lanjutkan ya. Di situ Ibu Guru sudah memberikan susunan bulan mulai dari Januari sampai Desember supaya memudahkan anak-anak dalam mengerjakannya. Untuk menguji kebenaran jawaban anak-anak, coba anak-anak pasangkan soal berikut ya. Nah, ini tadi Udin lahir pada bulan Januari. Sekarang coba kita kerjakan ya. Satu saja. Kakak tadi bulan berapa lahirnya? Ada yang masih ingat? Tepat sekali, bulan September. Nanti silahkan dilanjutkan ya untuk adik, ayah, dan ibu. Selain mengamati tabel banyaknya pengunjung, Udin juga melihat berbagai karya hiasan dinding. Udin melihat hiasan dinding dengan teknik percik. Coba silahkan anak-anak perhatikan gambarnya ya. Anak-anak tahu tidak bagaimana sih cara membuatnya hiasan dinding dengan teknik percik? Kira-kira apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Nah, ini bahan yang diperlukan untuk membuat karya hiasan dengan teknik percik. Yang pertama, kita butuh kertas gambar, cat air. Selanjutnya, untuk alatnya, kita butuh palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, kertas karton. Kertas karton ini jika diperlukan ya anak-anak. Langkah yang pertama untuk mengerjakannya yaitu gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu. Misalnya saja gambar rumah adat, susunan gedung bertingkat, dan sebagainya. Jadi sebelum anak-anak menggunting, anak-anak harus membuat gambarnya terlebih dahulu ya. Langkah yang kedua. Letakkan potongan gambar di atas kertas gambar. Gosokkan sikat gigi bercat pada sisir. Selanjutnya, tunggu sampai benar-benar kering. Lalu angkat potongan gambar rumah adat. Bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat. Nah, seperti itu gambarnya. Cantik ya, anak-anak? Kita sekarang memasuki pembelajaran kelima. Pada hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Kira-kira apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan di pasar? Anak-anak bisa mengamati gambarnya ya. Nah, di sana terlihat bahwasanya ibu dan Udin saling bergandengan tangan supaya ketika di pasar Udin tidak terlepas dari gandengan ibunya sehingga nanti Udin kehilangan jejak ibunya atau Udin bisa tersesat sehingga nanti ibunya mencarinya. Yang kedua, kita bisa memasukkan uang yang kita bawa ke dalam tas. Tapi yang perlu diingat, tasnya harus kita jaga dengan baik-baik ya, supaya orang lain tidak dapat mengambilnya. Seperti itu. Apa isi gambar yang anak-anak amati di atas? Gambar tadi Ibu dan Udin ketika berbelanja ke pasar. Kemudian anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan ini ya. Coba kita jawab bersama-sama. Apa saja yang dilakukan Udin dan Ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Apa tadi anak-anak yang telah Ibu Guru sampaikan? Iya, saling bergandengan tangan. Jadi, Ibu dan Udin saling menjaga satu sama lain. Soal yang kedua, mengapa Udin dan Ibu bergandengan tangan? Supaya mereka saling menjaga, supaya Udin tidak hilang,
dan ibu bingung mencari di mana Udin berada. Karena biasanya suasana pasar itu ramai ya anak-anak. Untuk soal yang ketiga, kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Ayo, kapan tadi? Hari apa? Iya, pada hari Minggu. Nah, nanti untuk soal nomor 4, 5, dan 6 silakan dilanjutkan ya. Ayo kita berlatih. Amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas. Lalu anak-anak, apakah masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Perlu diingat ya, bahwasanya kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Lalu kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Coba anak-anak perhatikan kembali gambar tersebut. Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar itu. Jangan lupa gunakan kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan. Nanti silakan dituliskan di sini ya. Kali ini ibu guru akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Contoh yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika melihat orang yang sedang dicuri tasnya? Apa nak? Ya, kita harus membantunya. Yang kedua, kapan kejadian pencurian itu terjadi? Misalkan anak-anak sedang membaca berita, lalu membaca berita dari koran. Tapi anak-anak hanya melihat gambarnya secara sekilas. Pasti di benak anak-anak akan terbesit, oh kapan ya kejadian itu terjadi? Nah, seperti itu. Nanti untuk nomor 3, 4, 5, dan 6 silakan anak-anak lanjutkan ya. Jangan lupa menggunakan kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika membuat kalimat tanya. Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Nah, itu bisa anak-anak amati ya gambarnya. Petugas kebersihan sedang mengangkut sampah-sampah yang ada di pasar. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja anak-anak. Jadi, semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Karena pasar yang bersih akan terlihat indah. Oh iya anak-anak, ketika anak-anak diajak bundanya atau mamahnya ke pasar, ingatkan bundanya ya untuk membawa tas atau kresek dari rumah. Supaya ketika berbelanja, bunda tidak usah diberi kresek lagi, sehingga kita juga ikut serta menjaga lingkungan. Supaya tidak banyak limbah dari kresek. Karena limbah dari kresek atau plastik itu susah untuk diuraikan. Seperti itu ya. Sekarang ayo coba kita berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Pertama-tama, amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Selanjutnya, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini gambarnya anak-anak. Ini juga gambarnya. Untuk gambar yang pertama, coba kita kerjakan ya. Itu ada gambar orang yang sedang membuang sampah. Sedangkan satunya ada orang yang sedang memainkan gitar. Nah, kira-kira dari gambar tersebut, mana sih sikap yang menunjukkan menjaga kebersihan lingkungan? Gambar seorang wanita yang sedang membuang sampah atau seorang laki-laki yang sedang bermain gitar? Iya, seorang perempuan yang sedang membuang sampah. Nah, nanti untuk gambar yang kedua dan ketiga, silakan anak-anak lanjutkan ya. Ayo kita berlatih kembali. Amati kembali gambar berikut dengan teliti ya. Nah, itu gambarnya. Ada gambar petugas kebersihan yang sedang mengangkut sampah.
Yang kedua, ada gambar Udin dan teman-teman yang sedang bekerja bakti membersihkan halaman kelas. Sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Nah, nanti coba anak-anak tuliskan ya. Ini sudah ada contohnya. Yang pertama, sikap tolong-menolong. Kira-kira sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keberagaman ya anak-anak? Silakan dilanjutkan. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Untuk gambar yang pertama, kira-kira sikap mana yang menunjukkan hidup bersatu dalam keberagaman? Apakah mengangkut batu sendiri atau mengangkut batu bersama-sama? Iya, mengangkut batu secara bersama-sama. Untuk gambar yang kedua, itu ada Udin dan teman-temannya yang sedang mengangkat meja bersama-sama. Lalu ada yang mengangkat meja sendiri. Mana sikap yang menunjukkan atau mencerminkan hidup bersatu dalam keberagaman? Iya, benar sekali. Untuk gambar yang ketiga, ketika mobilnya mogok itu didorong sendiri atau ada orang lain yang juga ikut serta membantu. Mana kira-kira yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Iya, yang ini. Benar sekali. Wah, anak-anak hebat ya. Pembelajaran 6. Di Indonesia, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, itu gambarnya. Sekarang anak-anak diminta untuk menyebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar di atas. Dan apakah tindakan mereka sudah benar? Iya, jadi kegiatan warga di atas adalah bergotong royong menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan di dalam rumah. Jadi ketika banjir datang, warga sekitar bergotong royong untuk menyelamatkan barang-barang satu sama lain yang masih bisa diselamatkan. Dan tindakan mereka itu sudah benar, karena tindakan itu merupakan wujud dari persatuan. Ayo berlatih. Bacalah pertanyaan berikut ini dengan nyaring, kemudian jawablah pertanyaan dengan benar ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Ya, kita dapat mencari tempat mengungsi atau tempat yang lebih aman. Pertanyaan kedua, mengapa bisa terjadi banjir? Coba jelaskan dengan pendapatmu. Nah, karena banyak orang membuang sampah sembarangan, sehingga saluran air tersumbat dan menyebabkan air meluap, sehingga terjadilah banjir. Soal nomor 3, kapan biasanya sering terjadi banjir? Kira-kira kapan anak-anak? Ketika musim kemarau atau musim penghujan? Iya, ketika musim penghujan. Sekarang soal nomor 4 ya. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Benar, semua warga. Semua warga yang terkena musibah banjir itu wajib bertanggung jawab bersama-sama. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Nah, ini kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menebang pohon tanpa menanaminya kembali. Dan pertanyaan terakhir, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Anak-anak pernah melihat banjir di mana saja? Nanti anak-anak dapat menuliskannya
Barangkali ada yang pernah melihat banjir dari televisi, dari YouTube, atau bahkan ada yang pernah melihatnya secara langsung. Nanti silakan diisi ya. Perhatikan kembali kalimat-kalimat di atas. Kalimat di atas merupakan contoh kalimat tanya. Apakah anak-anak masih ingat? Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Ayo berlatih. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. Nah, ini ya. Ini masih diacak anak-anak. Ada yang pertama ada kata banjir, yang kedua ada kata apa, dan ketiga penyebab, dan yang terakhir ada tanda tanya. Kira-kira jika disusun menjadi kalimat yang tepat, bunyinya seperti apa? Iya, apa penyebab banjir? Benar sekali. Nah, nanti silakan anak-anak lanjutkan ya mengerjakannya. Sekarang ayo kita mengamati. Hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah anak-anak berapa hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini ya. 1 minggu itu terdapat 7 hari. Sedangkan 1 bulan terdapat 30 hari. 1 bulan terdapat 4 minggu. Sedangkan 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Itu perlu anak-anak ingat ya. Setelah anak-anak memahami pembahasan tadi, sekarang ayo coba kita berlatih. Nah, ini untuk memudahkan anak-anak supaya anak-anak tetap hafal. Pertanyaan yang pertama, para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan warga mengungsi? Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Yang anak-anak perlu ingat bahwasanya 1 minggu sama dengan 7 hari. Maka jika 8 minggu sama dengan 7 dikali 8. Sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 sebanyak 7 kali. Sama dengan 56. Jadi 8 minggu itu sama dengan 56 hari anak-anak. Sekarang coba kita hitung bulannya ya. 4 minggu sama dengan 1 bulan. Maka jika 8 minggu sama dengan 8 dibagi 4. Sama dengan 8 dikurangi 8 dikurangi 8. Sekarang kita hitung 4-nya ada berapa kali ya? Ada 1, 2. Ada 2 kali. Jadi 2 minggu itu sama dengan 2 bulan. Soal yang berikutnya. Tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana? Berapa bulan ditetapkan tanggap darurat bencana? Mari kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak perlu ingat ya, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Maka jika 16 minggu sama dengan 7 dikali 16. Sama dengan 16 ditambah 16 ditambah 16 sebanyak 7 kali. Hasilnya sama dengan 112. Jadi 16 minggu itu sama dengan 112 hari. Sekarang kita hitung bulannya ya. Jika 4 minggu itu sama dengan 1 bulan, maka jika 16 minggu sama dengan 16 kita bagi 4. Sama dengan 16 kita kurangi 4, kita kurangi 4, kita kurangi 4, kita kurangi 4. Sekarang coba kita hitung 4-nya ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Jadi 16 minggu itu sama dengan 4 bulan. Untuk soal nomor 3,
4, dan 5. Nanti silakan anak-anak lanjutkan ya mengerjakannya. Cara mengerjakannya seperti yang Ibu Guru contohkan tadi ya. Ayo kita berlatih kembali. Sekarang coba isikan jawaban anak-anak pada gambar berikut ini ya. Nah, coba kita kerjakan satu soalnya. 8 minggu itu tadi sama dengan berapa hari anak-anak? Iya, 56 hari. Sedangkan 8 minggu itu ada berapa bulan? Tepat sekali, ada 2 bulan. Nah, nanti silakan anak-anak lanjutkan ya. Tetap semangat. Ayo mengamati. Coba amati dan bandingkan gambar-gambar berikut. Itu gambarnya anak-anak. Silakan anak-anak amati terlebih dahulu ya. Apa makna dari gambar yang kamu amati di atas? Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Dan pekerjaan berat akan terasa lebih ringan anak-anak. Dari gambar tersebut terlihat jelas ya, mana yang mengerjakan pekerjaan bersama-sama dan mana yang mengerjakan pekerjaan sendiri. Anak-anak tahu tidak akibat jika kita hidup tidak bersatu? Coba anak-anak tuliskan ya hasilnya. Nah, di sini sudah ada contohnya anak-anak. Akibat jika kita hidup tidak bersatu. Yang pertama, pekerjaan akan lama selesainya. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih berat anak-anak jika pekerjaan itu dikerjakan sendiri. Nah, nanti silakan anak-anak temukan lagi ya akibatnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak yang tetap semangat belajarnya di bulan puasa ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebelum Ibu akhiri dengan salam, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa pesannya Ibu Guru, jaga lisan, jaga tangan, jaga kaki, sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua dan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.